seolah-olah dia telah marah kepadaku. Jadi ada orang dia bangun pagi harinya itu merasa dia bersedih dengan keadaan dunia yang sedikit yang dia miliki. Merasa sedih, prihatin dengan keadaan dunianya. Maka dianggap oleh Allah itu seakan-akan orang itu dia tidak terima dengan itu. Dia tidak terima dengan itu. Seakan-akan dia di pagi hari itu marah kepada itu. Ini satu ungkapan sikap tidak terima dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya wa man syaka musibatan nazalat bihi faqad syaka. Siapa yang dia mengadukan musibah yang menimpa dirinya, diceritakan orang, dia mengadukan sana sini keluh kesah tentang musibah yang mengenai dirinya, maka seakan-akan orang ini sungguh dia telah mengadukan aku kepada hamba-hamba. Jadi dia menceritakan kesusahan hidupnya, musibah yang mengenai dirinya, itu sama saja telah mengadukan aku kepada hamba-hamba. Seakan-akan aku ini jahat dengan dia. Seakan-akan aku ini jahat dengan dia. Dia adukan aku kepada hamba. Kalau aku telah memberinya musibah. Memang dia tidak bilang. Dia tidak nyalahkan Allah secara lisan, tetapi sikap dia mengeluh kesah, mengadukan sana sini atas ujian yang diberikan kepadanya, itu sama saja mengadukan Tuhan kepada makhluk-makhluknya. Mengadukan Tuhan kepada makhluk-makhluknya. Kemudian wa man ajanna maniyan li ajli ghinahu dhahabat thulutsa dinihi. Barang siapa yang memuliakan orang kaya, barang siapa yang memuliakan orang kaya, li ajli ghinahu, dia memuliakannya itu karena kekayaannya. Jadi dia hormat, taklim sebab kekayaan yang dimiliki seorang. Jadi kata Allah di dalam surah Musa itu, wa man ajalla waniyan li ajli ghinahu faqad dhahaba thulutsa dinihi. Siapa yang memuliakan orang kaya, dia nunduk di hadapan orang kaya karena sebab punya kekayaan, sebab dia itu punya kekayaan, maka orang ini telah hilang 2/3 agamanya. 2/3 agamanya telah hilang dalam dirinya. Bagaimana maknanya Bapak Ibu dirahmati Allah? 2/3 agamanya hilang. Jadi ketika riwayat ini disampaikan kepada seorang ulama namanya Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, bagaimana memahami 2/3 agama hilang kalau tawadhu kepada orang kaya sebab kekayaannya. Jadi kalau tawadhu kepada orang kaya disebabkan karena kekayaan yang dimilikinya, dia menghormatinya, dia bersikap merendahkan diri di hadapan orang kaya karena sebab dia punya kekayaan, maka 2/3 agamanya hilang. Maka dijawab oleh beliau. Jadi kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq bahwasanya tawadhu itu perangkatnya ada 3. Merendahkan diri, bertawadhu itu perangkatnya ada 3. Pertama yaitu dengan lisan, muji-muji, nyanjung-nyanjung, mengatakan kata-kata hormat dengan lisan. Yang kedua dengan badan, dengan gelagat tubuh, dengan sikap tubuh, merendahkan diri, membungkuk dan segala macam. Itu bagian yang kedua, perangkat kedua ketika orang itu bertawadhu. Kemudian yang ketiga yaitu qalbi, hati. Ada perasaan mengagungkan di hatinya. Nah, yang disebutkan di dalam riwayat ini itu hanya ketika orang itu, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, merendahkan diri, bertawadhu kepada orang kaya sebab kekayaannya dengan menggunakan 2 perangkat ini, dengan lisan dia, dengan badan dia. Ini pas, ya. Ketika dia menggunakan 2 ini dari 3, maka 2/3 sudah hilang. Karena dia merendahkan diri dengan menggunakan 2, dengan lidah dia, kata-kata dia yang manis, kemudian dan dengan sikap tubuh dia. Maka kata beliau, kalau dia menambah, ya, kalau dia menambah, mengagungkan orang kaya itu, merendahkan diri di hadapan orang kaya tersebut dengan sebab ditambah keyakinan, ketawaduannya itu ditambah dengan hati. Artinya dia meyakini
mengagungkan orang itu di hatinya sebab kekayaan dia. Maka kalau ini bukan 2/3 lagi kata beliau, semua agamanya hilang ternyata, karena tiga-tiganya sudah dipakai. Jadi yang 2/3 itu dua dari di antara 3 perangkat. Jadi lisan dan badan. Ketika ada orang merendahkan diri kepada orang kaya karena kekayaan dia itu, maka karena sudah dipakai lisan dan badan dia, 2 dari 3 perangkat, maka 2/3-nya sudah hilang. Tapi kalau dipakai tiga-tiganya, artinya dia meyakini di hatinya, ditambah dengan hatinya orang ini punya kemuliaan sebab dimuliakan sebab harta, maka semua agamanya hilang. Semua agamanya hilang. Nah, jadi ketika orang itu, kata Allah dalam suhufnya Musa ini, memuliakan orang kaya, mengagungkan, menghormati orang kaya sebab kekayaannya, itu 2/3 agamanya hilang kalau dengan lisan dan badan. Jika ditambah dengan hatinya, dia menghormati, memuliakannya, ditambah dengan mengagungkan di hatinya sebab kekayaannya, maka semua agamanya hilang. Dia termasuk orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak boleh memuliakannya. Bukan tidak boleh. Yang dilarang agama itu memuliakan orang sebab hartanya. Efeknya nanti dia tidak akan memuliakan orang iman kalau tidak punya harta. Karena dia memandang status kemuliaan itu dengan harta. Padahal Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Munafiqun, walillahil 'izzatu wa lirasulihi wa lil mu'minin. Kemuliaan itu milik Allah, milik Rasulnya Allah, bersama dan semua orang beriman. Tidak dinilai dari materi. Bukan materi. Nah, makanya dicela kalau orang itu memuliakan seseorang sebab materi. Karena nanti akan berdampak satu. Kalau dia memuliakan orang karena materi, nanti bisa berdampak orang yang punya materi dan dimuliakan dia. Padahal dia wajib dimuliakan juga orang beriman. Ada orang miskin dan dimuliakan dia, karena dia memuliakan orang karena kekayaan. Nah, kalau kita memuliakan orang, dia kebetulan orang kaya, bukan karena kekayaannya, tapi satu karena dia orang beriman. Kalau dia lebih tua, karena lebih tua dari kita. Kalau dia punya ilmu, karena dia punya ilmu yang ada dalam dirinya. Jadi memuliakan tetap memuliakan, tapi di hati, bukan memuliakan karena dia ada materi dunia. Kalau itu tidak tercela. Yang dicela, dikecam oleh agama, itu adalah kalau memang semata-mata karena dia punya materi. Nah, itu yang tidak boleh. Orang yang seperti itu dimurkai oleh Allah. Dimurkai oleh Allah. Karena semua orang beriman itu hendaknya dimuliakan tanpa memandang apakah dia kaya, apakah dia miskin. Tidak boleh bertawaduk, bersikap rendah hati hanya sebatas karena dia kaya. Giliran dia tidak kaya, tidak dimuliakan. Nah, itu keliru. Maka kalau ingin mengecek kondisi perasaan kita, apakah kita ini memuliakan seorang karena status sosial dia, apakah itu karena punya materi? Lihat, kalau dengan orang yang tidak punya materi, bisa nggak memuliakan seperti itu? Kalau sama, berarti ini ikhlas, bukan karena kekayaan, karena materi. Tapi kok berubah? Giliran dengan orang kaya dia muliakannya beda, giliran dengan orang miskin berbeda, berubah dan dimuliakan. Berarti ini memuliakan karena kekayaan. Tapi kalau dia memandang sama-sama orang beriman, saya muliakan dia, saya hormat, dia lebih senior, dia lebih tua, dia lebih banyak ibadahnya, dia kemudian orang beriman yang wajib saya muliakan, saya harus bersikap tawadhu, bukan karena kekayaannya. Maka sama saja dengan orang kaya, orang miskin sama aja. Tetap dia akan bertawadhu, tetap dia akan merendahkan diri. Jadi yang dikecam, yang dilarang dalam agama itu kalau memuliakan murni karena semata-mata dia punya kekayaan. Itu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, wa man raqaba ala wajhihi, barang siapa yang memukul-mukul wajahnya ada mayyitin, atas seorang mayit. Jadi ini semacam sikap sedih yang terlalu berlebihan. Ada saudara sanak kerabatnya meninggal, dia sampai memukul-mukul wajah. Dan itu dulu dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, merobek-robek baju, ya, teriak-teriak, nempel-nempel wajah, karena merasa terpukul. Kalau ada orang bersikap seperti itu, wa man laqama ala wajhihi faka'annama hadama ka'bati biyadihi. Orang yang memukul-mukul wajah karena ditinggal wafat oleh seseorang, itu seperti merobohkan Ka'bah dengan tangannya sendiri. Artinya dosa besar itu.
Jangankan merobohkan Ka'bah, merobohkan Masjid Al-Huda itu dosa besar gitu. Di Ka'bah yang dirobohkan dia. Jadi artinya ini suatu ungkapan dosanya sangat besar. Kalau ada orang itu meninggal, kemudian dia menampakkan sikap seperti yang begitu berlebihan, sampai memukul-mukul wajah, teriak-teriak berlebihan, meratap-ratap, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Kalau sedih menangis boleh, menangis sedih boleh. Bahkan ya normal-normal saja. Ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal itu Sayyidina Ibrahim, putra beliau nangis. Maka ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ini nangis apa ini? Ini nangis rahmat. Ini nangis rahmat karena merasa sayang, kasihan. Tidak apa-apa. Kalau menangis atas wafatnya seseorang, mungkin yang dicintai atau yang dekat dengan kita, bahkan diharuskan bersedih ketika yang meninggal itu orang-orang tertentu, seperti meninggalnya ulama. Itu harus sedih, tidak boleh biasa-biasa saja. Karena ada 2 hari ini sudah ada 2 ulama meninggal, dan dua-duanya ulama luar biasa. Pada Selasa kemarin itu ulama karismatik di Jawa Tengah, Purworejo, Abu Kiai Haji Thayyibur Muhammad Mawardi, murid seniornya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani, yang paling disayangi beliau, yang terkenal dengan ahli dalam urusan mimpi ketemu Rasulullah. Sampai-sampai ketika beliau masih belajar di Rusyaifah, di riwayat yang beliau langsung ceritakan semasa hidup Abu Thayyibur Mawardi. Di Rusyaifah Makkah itu ada namanya Bi'ru Thayyibur, sumur Thayyibur. Kenapa sumur Thayyibur? Karena itu ada ceritanya dengan beliau, orang Indonesia. Ketika di Rusyaifah ma'hadnya Sayyid Muhammad terjadi kekeringan, maka di saat itu kesusahan, Sayyid Muhammad harus beli beberapa jumlah air yang banyak untuk ngasih minum santri. Akhirnya Kiai Purwowardi, orang Purworejo Jawa Tengah ini, waktu masih mondok di tempat Sayyid Muhammad, tidur mimpi menimba air di sebuah sumur. Ketika ditimba itu, timbanya berat, ditarik kuat-kuat. Ternyata dalam mimpi itu muncul Rasulullah SAW. Nah, bangun dari tidur, ceritakan ke Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad ini siapa? Pastinya orang kenal semua lah Sayyid Muhammad, pimpinan Ahlus Sunnah wal Jamaah sedunia. Dulunya semasa hidup beliau itulah kunjungan Ahlus Sunnah wal Jamaah sedunia. Sayyid Muhammad itu, Sayyid Muhammad ahli hadis luar biasa. Nah, ketika diceritakan ke Sayyid Muhammad Bapak Ibu, itu Sayyid Muhammad bilang, di mana letak tempat sumur yang kamu gali dalam mimpi itu? Di dekat ma'had, diceritakan di sini. Maka beliau perintahkan, itu isyarat Rasulullah menunjukkan di tempat ini bisa digali, sumur akan memunculkan mata air. Akhirnya digali, betul, tidak jauh-jauh. Kalau kita berapa belas meter baru muncul air. Di situ ternyata baru 2 meteran digali, langsung muncul sumber air. Sampai sekarang airnya masih mengalir. Karena yang mimpi itu Kiai Thayyibur Mawardi bertemu Rasulullah, akhirnya nama sumurnya Bi'ru Thayyiburi, sumur Thayyibur, nama beliau disemakan di situ. Nah, sampai-sampai banyak riwayat yang menunjukkan cerita Sayyid Muhammad. Sayyid Muhammad ini Masya Allah, wafatnya itu dalam riwayat, wafat dalam keadaan lagi baca hadis sudah televisi. Kayak mana tuh? Memang seperti itu. Benar sabda Nabi, yamutul mar'u ala ma'asha wa yusharu ala ma'mat. Seseorang itu akan meninggal menurut kebiasaan hidupnya dan akan dibangkitkan sebagaimana keadaan dia mati. Karena dulu Sayyid Muhammad ini memang terkenal pakar hadis. Bahkan di Indonesia ini rata-rata banyak yang pondok Ahlussunnah wal Jamaah itu kalau pakai kitab mustalah hadis karya beliau. Al-Qawaid al-Asasiyah bi mustalah hadis, nanti lebih tinggi lagi Al-Halul Latif bi mustalah hadis. Itu karya Sayyid Muhammad, karena memang pakar hadis, ribuan hadis. Nah, meninggalnya dalam keadaan membaca hadis. Masya Allah, Sayyid Muhammad tidak ada lagi kesolehan. Sudah alim, punya karya kita banyak, nasabnya tinggi, jalurnya ke Sayyidina Hasan Al-Hasani. Seorang sayyid darah Rasulullah mengalir itu. Namun dalam urusan ketika
ngambil keputusan untuk mengambil satu sikap, beliau tuh sering berkonsultan dengan muridnya Kiai Taifur yang kemarin meninggal. Beliau akan sampaikan, ini saya ada agenda seperti ini. Coba nanti kalau ketemu Rasulullah, tanya Rasulullah, bagaimana respon beliau? Kalau diiyakan, saya lanjut. Kalau tidak, saya batalkan. Sampai segitunya, padahal ini cucu Nabi. Aturannya beliau lebih layak untuk sering koneksi dengan Rasulullah. Di keistimewaan Kiai Taifur Mawardi. Nah, pada Selasa sore kemarin beliau diambil oleh Allah. Ketika ulama meninggal dunia, itu kata baginda Nabi termasuk musibahnya alam ini. Kenapa? Musibah alam ini kalau ulama meninggal itu sulit dicari penggantinya. Mungkin puluhan tahun baru ketemu. Sulit. Dalam agama, dalam bangunan agama itu seperti sudah ada bangunan yang retak. Retaknya itu sudah tidak bisa ditambah lagi. Kalau mau nambah, cari waktu yang cukup lama. Nah, ketika ada ulama yang meninggal, apa sikap kita? Hendaknya bersedih. Karena ada dalam kitab Lughabul Hadis, Imam Jalaluddin As-Suyuti menukilkan satu riwayat, "Man lam yahzan ala mautil alim fa huwa munafiqun salasa." Nabi bersabda, siapa yang bersedih hati mendengar ada ulama yang meninggal, maka dia tergolong orang di situ, jelas Nabi bilang munafik. Nah, jadi ada makan ketika orang meninggal keadaan tertentu ditangisi. Contohnya kalau orang alim meninggal, ya sedih, tidak masalah. Menangis sedih ketika ada seseorang yang meninggal dunia. Tapi yang dilarang itu adalah ketika berlebih-lebihan mengekspresikannya sampai mukul-mukul wajah. Ini justru dimurkai oleh Allah. Siapa yang memukul wajah, sikap seperti tidak terima, baik itu dengan meratap-ratap atau merobek baju, seakan-akan dia telah dosanya itu sama seperti menghancurkan Ka'bah dengan tangan. Besar dosanya. Karena itu sikap tidak ridho namanya itu. Tidak terima dengan ketetapan Allah. Bukan tidak boleh sedih, bukan tidak boleh nangis, silahkan nangis, silahkan sedih dengan kewafatan seorang, tapi jangan terlalu berlebih-lebih. Nah, kemudian dilanjutkan lagi di sini. Bahkan Allah menyebutkan juga bukan hanya dosanya seperti menghancurkan Ka'bah, wa ka'annama akhadha rumhan yuharibuni bihi. Orang itu yang tadinya menempeleng wajah sebab ditinggal wafat seseorang, seakan-akan dia menegakkan tombaknya untuk ngajak aku perang. Itu kinayah saja, ungkapan kalau dia tidak terima dengan Allah. Jadi dia emosi itu. Seakan-akan kata Allah, faka'annama akhadha rumhan yuharibuni bihi. Seakan-akan orang yang tadi nempeleng muka mengekspresikan terima atau sedihnya atas kewafatan seorang itu seperti orang yang membawa tombak dan ngajak aku perang. Karena saking bentuk sikapnya itu seperti orang yang tidak terima keputusan Allah Subhanahu wa taala yang mengambil orang yang dicintainya. Baik, kemudian dilanjutkan lagi, wa man lam yubali. Barang siapa yang tidak peduli, min aina yaqul lam yubalillah min ayyi babin yudkhiluhun nar. Siapa yang tidak mempedulikan dari mana sumber makanannya. Ya, kata Allah dalam suhufnya Musa itu, wa man lam yubali min aina yaqul lam yubalillah min ayyi babin yudkhiluhun nar. Siapa yang tidak mempedulikan dari mana sumber makanan dia, zat dan cara mendapatkannya, tidak peduli deh mau halal mau haram, subhat semuanya disikat sama dia. Orang tidak mempedulikan urusan makanan dia baik yang halal maupun haram, maka kata Allah pun tidak mempedulikan dia dari pintu neraka mana saja Allah akan memasukkan dia, suka-suka Allah. Artinya ini satu ancaman. Kalau makan harta yang ada unsur haram bisa mendatangkan murkanya Allah, memasukkan ke dalam mereka. Nah, seperti contohnya makan riba, harta riba. Dia tahu itu riba, masih saja tidak mau tobat, tidak mau ditinggalkan. Maka orang itu termasuk orang yang di dalam Quran disebutkan fa illam taf'alu fa'adhu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau berhenti dari makan riba, kata Allah, apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah itu? Al-Baqarah 279.
Di dalam surah Al-Baqarah ayat 279 cerita mengenai orang yang tidak mau berhenti makan riba. Kata Allah, hendaknya dia mengumandangkan perang dengan Allah dan Rasul-Nya. Diajak perang oleh Allah. Nah, juga disebutkan Bapak Ibu, ada dua dosa. Ada dua dosa kalau ini tidak ditobati, ini biasanya orang itu matinya mati sul khotimah. Matinya mati sul khotimah. Apa dosa kedua ini? Dulu disampaikan oleh guru kita Robo Kiai Uzair Al-Tabirah, kata beliau ada dua dosa, kata para ulama. Sering dua dosa ini menyebabkan matinya mati sul khotimah. Pertama orang yang tidak berhenti makan riba. Kalau ada tobat sampai meninggal, biasanya matinya tidak bisa membawa Islam. Matinya mati sul khotimah. Yang kedua, orang yang menyakiti hati orang soleh. Suka nyakiti hati orang soleh. Nah, biasanya kalau dua ini tidak tobat, itu matinya dan bawa iman, matinya sul khotimah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita makan dan apa yang kita usahakan semuanya murni halal, murni dijauhkan dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa man lam yakun kullu yawmin biyazatin min dinihi fa huwa fi nuqsan. Barang siapa yang setiap hari tidak ada tambahan dalam agamanya, maka dia termasuk orang yang berada dalam kekurangan. Wa man kana fi nuqsan kana al-mautu khairan lahu. Dan sedangkan orang yang agamanya terus berkurang dan bertambah, maka kematian lebih baik baginya. Jadi kata Allah dalam surah Musa itu, kalau ada orang setiap hari justru agamanya semakin merosot, tidak ada tambah, bukannya nambah malah merosot, maka orang ini lebih baik mati. Kematian lebih baik. Kenapa? Kalau dia hidup makin merosot, takut-takutnya hilang agamanya, malah lenyap dalam dirinya. Jadi termasuk perkara yang membolehkan orang itu berdoa untuk minta mati, salah satunya diantaranya itu kalau takut agamanya terancam, itu boleh. Jadi kalau yang merasa agamanya terancam, mungkin kalau kemindahan enggak lah. Mungkin di suasana tinggal sendirian di mana daerah Eropa yang tidak ada sama sekali orang-orang Islam gitu. Dia sendirian, khawatir kalau bertahan dia tidak kuat karena menghadapi lingkungan yang tidak memungkinkan dia menjaga agamanya. Minta mati tidak apa? Minta mati tidak apa? Sebagaimana ceritanya Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu pernah doa minta mati, berandai-andai. Berandai-andai mati itu sebenarnya haram. Tamban bil maut itu haram. Berandai-andai untuk mati. Coba mati. Nah, itu sebenarnya haram. Bahkan dimurkai oleh Allah. Tapi ada kondisi kata Imam An-Nawawi, bahkan yustahabu, dianjurkan kalau memang khawatir agamanya terfitnah, agamanya justru bahaya. Makanya Sayyidah Maryam itu ada ungkapan beliau berandai-andai mati. Ya laitani bintu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Ya laitani bintu qabla hadha. Aduhai kata beliau, coba sekiranya aku mati sebelum tragedi ini, peristiwa ini terjadi. Apa itu? Mengandung Nabi Isa, kemudian melahirkan Nabi Isa. Beliau bukan dah terima dengan keputusan mengandung Nabi Isa dan melahirkan. Beliau khawatir nanti beliau tidak sanggup memikul beban cernaan orang-orang Yahudi tuduh beliau zina, agamanya terancam. Atau takut khawatir orang akan membahayakan agama mereka karena menuduh Sayyidah Maryam kekasihnya Allah. Itu bahaya lagi untuk mereka. Takut jadi fitnah. Jadi berdasarkan ayat ini kata Imam Nawawi, kalau memang dirasa agamanya terancam, maka itu tidak apa-apa. Meminta mati atau berandai-andai mati. Beda halnya kalau yang terancam itu dunianya, musibah karena musibah, itu bahkan tidak boleh. Jadi kata Nabi, jangan sampai seseorang itu berandai-andai untuk mati karena musibah, karena ada musibah yang menimpa dirinya. Kalau ditimpa sakit, akhirnya mending mati gini daripada nahan sakit, itu tidak boleh itu. Karena dia hanya mengkhawatirkan musibah dunia, tidak boleh. Banyak betul masalah dikumpul, sudah putus-putus nih. Baru selesai musibah hujan ini datang lagi ini, mati gini. Nah itu tidak boleh, tidak boleh. Berandai mati karena musibah dunia tidak boleh. Tapi kalau mengkhawatirkan musibah terhadap agama dia takut dan selamat, itu tidak masalah. Maka Nabi mengajarkan
Kalau memang dirasa ingin berdoa, berandai atau minta mati, maka doanya Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani ma kanatil wafatu khairan li. Nah, baik, itu aja doanya. Itu aman itu. Apa doanya? Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku, panjangkan umurku kalau memang panjangnya umur hidupnya aku itu adalah kebaikan. Artinya agamaku bagus, bahkan ketaatanku semakin bertambah. Kalau itu hidupkan saja, panjangkan umurku. Watawaffani, dan wafatkan aku ya Allah. Artinya matikan saja aku ya Allah. Maka nanti wafatu khairan li. Kalau memang kematian itulah yang baik bagiku. Kalau aku hidup justru agamaku semakin merusak. Makin rusak, makin berkurang, akhirnya takut hilang agama. Lebih baik matikan saja. Kalau memang kematian itu lebih terbaik untukku. Nah, itu diajarkan lagi. Tidak apa-apa kalau doa itu. Maka yang dimaksud di sini adalah barang siapa yang dalam setiap harinya itu agamanya merosot, maka kematian adalah lebih baik baginya. Nah, artinya tidak ada tambahan. Ilmu agama ada bertambah, ibadah ada bertambah, cinta akhirat ada bertambah. Justru terbalik, ilmu agamanya makin berkurang, cinta dunianya makin kuat, akhirat makin lupa, taatnya makin berkurang. Nah, itu yang dimaksud lebih baik mati itu. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita, Bapak Ibu, untuk senantiasa minta tambahan kepada Allah. Salah satunya minta tambahan ilmu. Karena tidak mungkin menambah ketaatan agama kalau tidak ada ilmunya. Maka dalam surah Toha ini disebutkan, wa qur rabbi zidni ilma. Bagaimana pentingnya minta tambah ilmu sekelas seperti baginda Nabi saja diperintahkan untuk berdoa minta tambah ilmu. Itu ada di dalam surah Toha ayat 114. Wa qul, katakan Muhammad, rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu untukku. Apalagi kita, artinya kan gitu. Apalagi kita lebih layak lagi untuk kita ditambahkan ilmu. Nah, ditambahkan ilmu. Makanya Nabi akhirnya berdoa yang masyhur itu. Nabi berdoa dalam riwayat Imam Tirmizi, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa a'udzu billahi min hali ahli nar. Ini ada dalam kitab Bulughul Maram riwayat Imam Tirmizi. Doanya Rasulullah apa itu? Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Ya Allah, berikanlah kemanfaatan atas ilmu yang Kau ajarkan kepadaku. Wa 'allimni ma yanfa'uni. Kemudian ya Allah, ajarkan kepadaku ilmu yang memberikan kemanfaatan untukku. Jangan ilmu yang bermanfaat, tapi tambahkan ilmu yang memberi manfaat. Wa zidni ilma. Wa zidni ilma, ya Allah, tambahkan ilmu untukku. Karena memang Nabi diperintahkan dalam surah Toha ayat 114, wa qul rabbi zidni ilma. Muhammad, katakan rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan aku ilmu. Jadi minta tambah itu memang dianjurkan oleh Allah. Minta tambahan itu adalah dianjurkan. Bahkan minta tambahan itu bukan hanya dalam urusan ilmu. Dalam seluruh aspek kebaikan kita minta tambah. Ini dalam riwayat Imam Sayyidina Umar bin Khattab meriwayatkan Rasulullah itu di antara doa yang beliau ajarkan yaitu Allahumma zidna wa la tanqusna. Berarti umum itu. Allahumma zidna wa la tanqusna. Ya Allah, tambahkan untukku, jangan Kau kurangi. Diberi nikmat bisa istiqomah salat duha, jangan sampai dikurangi nikmat itu, terus tambah. Diberi nikmat bisa salat sunnah, minta ditambah, jangan dikurangi. Diberi nikmat apa lagi? Nikmat kenyamanan, rukun dalam rumah tangga, zidna ya Allah, ditambah, wala taqusna. Ini Nabi ngajarkan. Karena kita tidak tahu nikmat itu suatu waktu bisa saja dikurangi oleh Allah. Yang sebelumnya ada, kemudian dikurangi oleh Allah, maka minta Allahumma zidna wa la tanqusna. Kalau ini doanya umum, bukan hanya minta ilmu masuk juga itu. Jadi ditambahkan ilmu, ditambahkan iman, ditambahkan yakin, ditambahkan ketaatan, itu masuk semua itu. Jangan dikurang-kurangi Allah. Yang sekarang ini yang ada justru minta tambah, jangan yang adanya dikurangi. Keyakinanmu jangan dikurangi, tapi ditambahkan. Ini ada dalam riwayat Sayyidina Umar bin Khattab, Rasulullah mendoa seperti itu. Kemudian beliau menyambung doanya, Allahumma zidna wa la tanqusna, akrimna wa la tuhinna. Muliakan aku ya Allah, jangan hinakan aku. Muliakan aku, jangan hinakan aku.
Karena yang bisa memuliakan menghinakan itu sejatinya hanya Allah. Manusia tidak bisa memuliakan menghinakan itu. Kalau tidak dimuliakan, tidak dihinakan oleh Allah. Jadi muliakan aku dunia maupun akhirat, jangan kau hinakan. Terus akrimna wa la tuhina, usturna wa la tadhahna. Tutup aibku ya Allah, jangan kau beberkan. Baik aib di dunia ini maupun nanti di akhirat, jangan sampai kau beberkan. Tutup ya Allah. Ini doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aqtina wa la tahrimna. Terus beri aku nikmat, jangan aku dihalangi dari nikmat itu. Kemudian asirna wa la tusir alaina. Tolong aku ya Allah, jangan kau tolong musuhku untuk mengalahkan aku. Asirna wa la tusir alaina. Kemudian yang terakhir, wardina wardo'anna. Wardina wardo'anna. Wardina itu artinya, ya Allah, tanamkan keridhaan di hatiku ini terhadap apapun yang kau tetapkan. Minta dijadikan orang yang ridho. Wardina, ya Allah, ridhokan saya. Apapun keputusanmu, baik itu yang manis, yang pahit, yang senang maupun yang sukar, aku dijadikan ridho. Karena kita tidak bisa ridho kalau tidak diridhokan oleh Allah. Kemudian wardo'anna, dan ridhoilah atas amalku yang sedikit. Artinya dengan ketaatanku yang ada di Allah, jadilah engkau ridho kepadaku. Jadi wardina dan wardo'anna itu beda. Kalau wardina, kita minta kita diridhokan Allah. Kalau wardo'anna, kita minta Allah ridho kepada kita. Jadi itu yang dimaksud radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho dan Allah. Ridho dan Allah itu di antara maknanya itu pasrah, dia menerima apapun atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir dalam suhuf yang pertama ini, karena dia banyak suhufnya, isi suhuf yang pertama ini yang terakhir, wa man 'amila bima 'alima warathahu Allahu 'ilma ma lam ya'lam wa man aqala amalahu lam yukhlis amalahu. Siapa yang mengamalkan atas ilmu yang telah dia pelajari, nanti akan dikasih ilmu barisan oleh Allah tanpa melalui perantara. Inilah ilmu laduni. Di antara cara mendapatkan ilmu langsung dari Allah itu adalah dengan mengamalkan ilmu yang ada. Apa yang diketahui diamalkan, apa yang diketahui amalkan. Ketika orang itu mengamalkan ilmu yang diketahui, nanti akan dijanjikan oleh Allah diberi ilmu langsung diwariskan oleh Allah tanpa wasilah belajar. Itulah disebut dengan ilmu laduni. Dan kemudian wa man qala amalahu lam yukhlis amalahu. Siapa yang panjang angan-angannya, dia tidak akan bisa ikhlas dalam beramal. Ulul amal. Jadi ulul amal itu termasuk dosa besar. Apa itu ulul amal, Bapak Ibu? Ulul amal itu dia panjang angan-angannya, merasa istilahnya itu dunia ini adalah impian dia, cita-citanya, sehingga merasa akhirat masih jauh. Jadi mengandai-andai nanti saya mau ini, terlalu banyak andai-andai dia sehingga menganggap akhirat itu jauh. Padahal akhirat akan bisa datang suatu waktu pun kapan dia datang kepada orang tersebut. Jadi ketika orang itu panjang angan-angannya, dia sulit untuk ikhlas, karena melupakan akhirat. Sehingga kata para ulama, di antara cara menumbuhkan keikhlasan dalam setiap beramal harus selalu dibarengi dengan akhirat. Amal apapun kebaikan harus dibarengi dengan akhirat. Insya Allah nanti terbantu ikhlas hatinya. Karena dia tidak beli di dunia, tidak beli di ujian, tidak beli dilihat, tidak beli di sanjung. Karena dia ingin akhirat. Ini untuk akhirat amalnya. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.